Pernah kepikiran nggak kalau berita kebakaran hutan atau naiknya permukaan laut itu ternyata nyambung loh sama isi dompet kita? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar gimana caranya resiko alam itu bukan lagi sekedar berita, tapi udah jadi realitas finansial yang bisa mempengaruhi investasi kita secara langsung. Oke, coba bayangin. Di satu sisi, ada gambar kebakaran hutan yang dahsyat. Di sisi lain, portofolio investasi kita tiba-tiba merah semua. Kelihatannya nggak nyambung kan? Apa coba hubungannya? Tapi percayalah, ada benang merah tak kasat mata yang menghubungkan keduanya. Jawabannya ternyata nyambung banget. Keduanya terhubung oleh sebuah jaringan resiko tak terlihat yang bakal kita urai bersama-sama, lapis demi lapis. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya, yaitu gimana alam seakan-akan ngirimin tagihannya. Terus, kita akan bedah gimana tagihan itu bisa sampai ke dunia bisnis. Sampai akhirnya, kita bakal belajar cara seorang investor bisa punya semacam visi sinar X buat melihat semua risiko ini. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama. Tagihan dari alam. Gini deh, anggap aja ekonomi sama lingkungan itu kayak dua sisi mata uang. Nggak bisa dipisahin. Nah, di sini kita bakal lihat seberapa erat sih hubungan keduanya. Nah, ini dia poin utamanya. Udah bukan zamannya lagi kita mikir isu lingkungan itu cuma soal menyelamatkan pohon. Ini tuh soal menyelamatkan portofolio. Jadi bukan lagi soal etika semata, tapi udah jadi resiko finansial sistemik yang bisa menggoyangkan fondasi ekonomi kita. Oke, kita lanjut ya. Gimana sih masalah lingkungan ini bisa bikin rugi secara finansial? Bayangin aja kayak kita lempar batu ke air, pasti ada riaknya kan? Nah, kita bakal bedah dua riak utama di mana masalah lingkungan ini berubah jadi kerugian finansial. Jadi, ada dua jalur utama gimana alam bisa menyerang keuangan kita. Jalur pertama itu resiko fisik. Ini kayak pukulan langsung dari alam, contohnya badai atau banjir. Jalur kedua adalah resiko transisi. Nah, ini lebih ke efek samping dari cara kita, manusia, bereaksi terhadap perubahan. Misalnya munculnya aturan baru atau teknologi baru. Risiko fisik ini yang paling gampang dibayangin. Benar-benar kerusakan nyata di depan mata. Gempa bumi yang runtuhin pabrik, badai yang bikin kapal nggak bisa berlayar, atau kekeringan yang bikin gagal panen. Semuanya itu ada harganya, dan biayanya langsung kerasa. Nah, kalau resiko transisi ini sedikit lebih tricky. Ini muncul gara-gara cara kita beradaptasi. Misalnya nih, pemerintah tiba-tiba nerapin pajak karbon. Otomatis, biaya operasional perusahaan batubara langsung melambung. Atau muncul mobil listrik yang bikin nilai perusahaan minyak jadi terancam. Ini resiko yang lahir dari perubahan dari transisi itu sendiri. Infografis dari IMF ini nunjukin efek dominonya dengan jelas banget. Coba deh perhatiin alurnya, dari kiri ke kanan. Semua itu dimulai dari pemicu risiko fisik atau transisi yang warnanya merah. Terus, dampaknya menjalar ke ekonomi, yang biru itu, bikin bisnis kacau dan nilai aset anjlok. Nah, ujung-ujungnya, tagihannya sampai ke sistem keuangan, bagian bawah itu, yang wujudnya kerugian di pasar saham. Biar gampang, ingat aja 3 langkah ini. Pertama, ada pemicu. Entah itu bencana alam atau aturan baru. Kedua, ada dampak. Bisnis jadi berantakan, aset hancur. Ketiga, datanglah tagihannya yang harus dibayar sama sistem keuangan. Entah itu lewat pasar saham yang anjlok atau kredit macet. Oke, dari gambaran besar tadi, sekarang kita kerucutkan fokusnya. Kita lihat ke level 1 perusahaan. Gimana sih cara kita ngukur jejak lingkungan yang mereka tinggalkan? Jadi, perusahaan itu punya 2 jenis jejak kaki. Ada dampak langsung, ini yang terjadi di halaman belakang mereka sendiri. Contohnya ya limbah pabrik. Tapi, ada juga dampak tidak langsung, dan ini yang sering kali tersembunyi. Ini tuh dampak dari pemasok bahan baku mereka di negara lain, atau bahkan dari sampah produk mereka setelah kita selesai pakai. Nah, dengan pemahaman tadi, coba kita zoom out lagi ke level industri. Sektor mana aja sih yang paling goyang kalau alam mulai ngambek? Sektor-sektor ini tuh ibaratnya memanen langsung dari alam. Coba deh bayangin, nggak ada air atau cuaca yang stabil, bisnis pertanian bisa langsung gulung tikar. Nggak ada terumbu karang yang sehat, bisnis pariwisata selam, ya mati. Nggak ada aliran sungai yang deras, PLTA juga nggak bisa ngapa-ngapain. Profit mereka itu secara harfiah ya bergantung sama sehatnya alam. Tapi disinilah kuncinya. Sering banget, bahaya terbesar buat sebuah perusahaan itu bukan datang dari dalam pabrik mereka. Justru bahayanya ngumpet di tempat yang jarang kita lirik.
Dan inilah dia dunia rantai pasokan yang super kompleks. Ini adalah jaringan pemasok global yang seringkali jadi sumber risiko terbesar, sekaligus yang paling nggak kelihatan. Ya kita semua tahu industri kayak minyak dan gas itu rumit. Tapi coba deh pikirin hal yang lebih simpel. Baju katun yang kita pakai bisa jadi kapasnya dari ladang yang pakai pestisida berlebihan. Snack yang kita makan mungkin pakai minyak sawit yang produksinya jadi penyebab deforestasi. Makanya sebagai investor kita harus mulai kepo. Bahan baku produk ini dari mana sih? Pemasoknya pakai bahan kimia bahaya nggak? Jejak karbon transportasinya gimana? Produknya nanti bisa didaur ulang. Setiap pertanyaan ini tuh kayak senter yang menyorot bom waktu finansial yang mungkin tersembunyi di dalam rantai pasokan. Oke, setelah kita tahu semua risikonya, terus gimana? Apa yang bisa kita lakuin? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal kasih kacamata Sinar X buat ngecek apa yang benar-benar dilakuin sebuah perusahaan buat ngatasin risiko-risiko tersembunyi ini. Ini dia cara investor ngecek kinerja ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola sebuah perusahaan, terutama soal rantai pasokannya. Cukup tanya 3 hal penting. Pertama, soal komunikasi. Perusahaan punya aturan main yang jelas nggak buat pemasoknya? Kedua, penilaian. Mereka aktif ngecek risiko di semua lini pasokannya nggak? Dan ketiga, perbaikan. Kalau ada pemasok yang bandel, ada sistem buat memperbaikinya nggak? Nah, jawaban dari 3 pertanyaan ini yang bedain mana perusahaan yang beneran serius, mana yang cuma pencitraan. Jadi, kita tutup dengan satu tantangan. Risiko lingkungan ini bukan masalah 30 tahun lagi. Risiko ini udah ada di sini, sekarang. Ngumpet di dalam aset-aset investasi kita sebagai risiko yang belum ada harganya. Pertanyaannya, sekarang Anda sudah bisa mulai melihatnya belum di portofolio Anda sendiri? Terima kasih banyak sudah menyimak bahasan kita kali ini. Semoga sekarang koneksi tersembunyi antara alam dan keuangan jadi lebih jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di bahasan berikutnya.